Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim taslima. Para pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta mabar online DPO Dostimika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak lupa merasakan senantiasa di pagi yang penuh kebahagiaan ini, di pagi yang barokah ini, di hari yang sejengkal lagi kita menuju Ramadan, yaitu tinggal 17 hari Ramadan, alhamdulillah kita bisa menikmati waktu-waktu kita dan saat ini kita berkumpul dalam rangka belajar bersama, mengaji bersama. Mudah-mudahan aktivitas kita, niatan kita dan 2 jam ke depan Allah ridhoi dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk menjumpai Ramadan sebentar lagi, karena insya Allah pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Haji Joko Priyanto SE, yaitu tentang Ramadan yang kurindukan. Salam, tak lupa merah senantiasa kita aturkan baju kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat ini semoga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini, seluruh keluarga kita, khusus guru kita, ustadz-ustadzah kita yang sudah membimbing kita dengan ilmu beliau, dengan tausiah beliau, dengan segala aktivitas beliau. Dan lebih khusus lagi, orang tua kita tercinta yang sudah dengan segala aktivitas beliau, dengan pengorbanan beliau, dengan doa-doa beliau. Kita berdoa mudah-mudahan beliau semua mendapat nikmat Allah, yaitu berkumpul di surganya Allah, di surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Fanfilah, jamaah sekalian, insya Allah agenda mabar ini akan ada berapa agenda. Mungkin kalau kita lihat saat ini barakallah banyak juga yang baru bergabung. Kami sampaikan biasanya agenda ini yang pertama kita akan lakukan pembukaan, selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah yang disampaikan oleh murabi kita, yaitu Ustadz Ali Akbar Veliati SPD Al-Hafiz. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPA Dostimika kita, yaitu Ustadz Lewaldi. Dan kita akan masuk agenda inti pertama, yaitu mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Haji Joko Priyanto SE, yang insya Allah beliau akan berikan tausiah bagi kita dengan satu tema, yaitu Ramadan yang kurindukan. Setelah untuk menjadikan agenda ini lebih barokah, kita akan sama-sama mendengarkan tilawah ayat suci Al-Quran yang insya Allah disampaikan oleh langsung murabi kita, yaitu Ustadz Ali Akbar Veliati SPD Al-Hafiz. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami berikan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di hari yang istimewa ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 186 insyaallah. Ini tentang menyambut Ramadan, artinya bulan suci Ramadan. Ya, monggo untuk disimak dan dilihat mushafnya bagi yang ingin menyimak. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu azim. Jazakallah Ustaz Ali Akbar Vilayat SP Dalafis yang sudah bertilawah surat Al-Quran Al-Baqarah yang mana mendengarkan tadi yang insya Allah kita semua bisa menghafalkannya. Bahasanya kerinduan kita kan Ramadan semakin rindu. Bahasa Ramadan tinggal 18 hari lagi. Pertanyaan adalah kesiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menjamu Ramadan sebentar lagi tiba. Insya Allah tausiah dari guru kita Ustaz Joko Priyato SE mudah-mudahan nanti pun juga menjawab dan menambah kerinduan kita pada Ramadan sehingga lebih semangat lagi kita mengisinya. Jazakallah Ustaz Ali Akbar yang sudah bertilawah dengan suara beliau yang menjadikan khusyuk agenda kita. Kita akan masuk agenda selanjutnya, yaitu sama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPR Dostimika kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Leo Waldi. Untuk itu, waktu dan tempat kami berikan. Dan juga ajakannya bagi kita. Mari kita sambut ajakan yang beliau sampaikan, bahwasanya kita perbaiki diri kita perbaiki keluarga kita, dan juga kita perbaiki lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan
aktivitas kita menjadi sesuatu yang diridhoi Allah SWT dan menjadikan negara Indonesia adalah negara yang cinta akan Al-Quran. Jazakallah Ustaz Waldi, dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita guru kita Ustaz Joko Priyanto SC, yang alhamdulillah barakallah beliau saat ini berada di Jayapura, yang notabene mungkin saat ini tempat kita sangat-sangat berbeda, namun Jayallah inilah nikmatnya Islam. Ilmu bisa kita gali meskipun tidak bertemu dengan media Zoom ini. Insya Allah beliau akan memberikan tausiah bagi kita semua. Kita akan sapa dulu beliau yang alhamdulillah beliau saat ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Jayallah Ustaz atas waktunya dengan kesibukannya beliau bisa membersamai kita, yang insya Allah beliau akan memberikan tausiah bagi kita semua dengan satu tema, yaitu Ramadan yang kurindukan. Sekali lagi, Ramadan tinggal 18 hari lagi, 17 hari lagi awan, sehingga sangat pendek sekali, sehingga persiapan perlu kita lakukan, dan saat ini mudah-mudahan beliau bisa memberikan ilmunya bagi kita dan bagian dari kita untuk mempersiapkan diri kita. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami berikan pada Ustadz Joko Priyanto SC. Tafadhol Ustadz. Syukran jazakallah khair Pak Isnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya bagaimana? Suara kedengar jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa wal furqan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambih. Salah satun la turatu da'watuhum as-saimun hatta yuftira al-imamun adil ad-da'watu matlum. Shadaqallahul adzim. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus kepada sahabat Quran, ahlul Quran yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah bertetangga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para asatid, ustadz ustadzah, anggota ODOTS yang kami muliakan, kami hormati pengurus ODOTS baik di Papua maupun di beberapa wilayah, termasuk kita semuanya yang hadir pada hari ini, ada yang dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membuat berkah buat kita semuanya, karena pada pertemuan kali ini ya disaksikan bukan hanya oleh sesama kita, tapi disaksikan oleh para malaikat. Setiap hari ada beberapa malaikat keliling di langitnya Allah mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika mereka telah menemukan majelis tersebut, maka mereka memanggil malaikat yang lainnya untuk berkumpul, memintakan maaf atas dosa-dosa kita, dan senantiasa mendoakan kepada Allah agar diberikan rahmat sampai selesainya acara kita tersebut. Nah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kali ini membawa berkah buat kita semuanya, karena memang Allah Rasul bersabda bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatihi wa ahlus samawat wa ul ardi wa hatta namlata fil juhriha al-hitan fil bahri yusalluna ala mu'allim nasil khaira. Pada hari ini, pada detik ini, saat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh malaikat Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan semut-semut di lubang, ikan-ikan di air, semuanya mendoakan, memintakan ampun
kepada orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Maka sahabat-sahabat Quran yang berbahagia, anggota Audots yang ada di seluruh dunia, ya langgengkanlah acara terus seperti ini supaya berkah buat kita. Ziyadatul khair, menambah keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema yang disampaikan pada hari ini cukup menarik ya, karena berkaitan dengan masalah kerinduan kita akan datangnya bulan Ramadan, bulan yang senantiasa Rasul bersabda, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, ya, telah datang kepada kalian dari Rabb kalian sebuah bulan yang disebut dengan syahrul azimun, syahrun mubarakun. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa penuh dengan keberkahan, kemuliaan? Sebelum nanti kita masuk ke inti permasalahannya, kita prolog dulu ya tentang masalah beberapa kenapa harus rindu kita kepada Al-Quran, kepada Ramadan, karena memang Allah dan Rasulnya telah menerangkan dengan gamblang betapa mulianya, betapa berkahnya bulan Ramadan itu, sehingga para ulama berdoa bertahun, berbulan-bulan agar mereka bisa menemukan ya bersama Ihya'u Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan itu. Yang pertama tadi dibacakan oleh qari kita Al-Hafidh tentang surah Al-Baqarah 183 sampai 185, ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang pertama, Ramadan disebut dengan syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya saat Ramadan nanti tiba, tidak ada aktivitas lain yang patut kita banggakan, yang wajib kita lakukan di antara kegiatan lainnya adalah mendahulukan kita bersahabat, berdekat-dekat dengan Quran. Apakah itu membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, ataupun mendakwahkannya. Karena Ramadan adalah tempat di mana Quran diturunkan. Dan ketika Ramadan itu tiba, Jibril turun ke bumi, bertemu Rasulullah, langsung mengecek hafalan-hafalan Rasulullah. Sampai nanti selesainya bulan suci Ramadan, sampai nanti Syawal, ya Jibril baru kembali ya dengan tugasnya itu. Jadi setiap tahun ya Ramadan datang, maka Rasulullah dicek hafalannya atau Qur'annya oleh malaikat Jibril. Yang kedua, Ramadan juga merupakan Lailatul Mubarakah, bulan yang penuh keberkahan. Ya, apa dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kita mubarakah, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berkahnya itu yang paling fenomenal adalah berkah ketika nanti kita bisa ihya'u Lailatul Qadar. Bisa menghidupkan satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita beraktivitas malam tersebut setara dengan 1000 bulan. Atau 83 tahun, sekian bulan itu. Dan lebih hebatnya lagi, lebih menakjubkannya lagi, kalau seandainya malam tersebut kita bisa di tanah suci. Masya Allah. Ya, makanya saya termasuk salah satu pembimbing haji KBR Babu Salam Timika. Saya juga termasuk mutawif yang suka mendampingi jamaah umroh ke Saudi. Ini sudah setahun lebih kita tidak bisa mendampingi jamaah. Itu kenapa mahal travel kalau bulan akhir Ramadan. Dan kenapa orang-orang Arab itu ya mau Iran, Irak, Saudi, Kuwait, Uni Emirat, Abu Dhabi itu Ramadan akhir itu mereka sampai menyewa hotel-hotel mahal di sekitar bintang 5 Masjidil Haram karena mereka ingin bertemu menghidupkan yang namanya Lailatul Qadar. Sudah 1000 bulan lebih baik daripada bulan lainnya, ditambah bulan suci Ramadan, ditambah tempatnya di tanah haram. Ditambah misal mereka tilawah Quran depan Ka'bah, tawaf di situ. Ya mungkin buat sahabat-sahabat sekalian yang belum ke sana mudah-mudahan bisa berkesempatan ya. Syukur-syukur kita bisa berkesempatan tawafnya itu pada saat malam Lailatul Qadar, Masya Allah itu. Ya, atau kalau enggak saya sering kalau buat jamaah itu sambil tilawah Quran atau sambil murojaah Quran sambil tawaf gitu. Ya, sambil tawaf kayak Ustadz Syam itu saya punya videonya itu beliau tawaf itu sambil murojaah Qur'annya tersebut. Jadi buat antum-antum semua yang punya hafalan Qur'annya banyak, itu sering tawaf itu nanti bisa sambil kita bermurojaah. Itu luar biasa. Ya, ada
kerinduan, ada ketakjuban, ada pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa kita tinggalkan itu. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan karena ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah tidak menolak setiap permintaan hambanya. Siapa yang minta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah bulan Ramadan, Allah tidak menolaknya. Padahal hadis yang lain menyebutkan hanya ada satu hari ya, yang Allah turun ke dunia yang mendengar semua doa dari para hambanya, yang tidak juga menolak, yaitu pada Yaumul Arafah. Tetapi pada bulan Ramadan nggak hanya satu hari, selama bulan Ramadan. Dan sabda Rasulullah, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang kalau orang itu berdoa tidak pernah akan Allah tolak. Siapa? As-shaimu yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, nanti pas Ramadan masuk silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Doa untuk diri, doa untuk pasangan, doa untuk keluarga, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin. Dan kalau berdoa jangan infirodi, jangan egois, jangan hanya mendoakan kebaikan dirinya, tapi doakan kebaikan orang lain. Syekh Dr. Fadil Ilahi dalam bukunya yang berjudul Orang-orang yang didoakan oleh malaikat, ada satu hadis rawahu Muslim yang menerangkan tentang hadis Rasulullah yang berbunyi kurang lebih artinya, siapa saja orang yang minta berdoa kepada Allah, yang minta doanya itu untuk orang lain, sementara dia tidak ada di tempat ia berdoa, misal contohnya, saya lagi ada di Jayapura ini, di Entrop, nanti siang saya terbang ke Nabire, baru besoknya kembali ke Timika, saya berdoa di Timika ini, ya Allah, berikanlah keselamatan buat anak saya, istri saya yang ada di Timika. Saya punya 2 anak di Yogyakarta, ya Allah, berikanlah anak saya lagi kuliah, yang sebentar lagi mau lulus, sama adiknya yang SMA kelas 3, yang udah mau kuliah, berikan kekuatan, kesehatan, mudahkan belajarnya. Atau kita doa untuk orang tua kita dan segala macamnya itu, sahabat-sahabat kita yang sakit. Maka di atas kepala kita, kata Rasulullah, ada malaikat mengaminkan doanya, dan doanya kembali kepada kita yang sedang berdoa. Ditambah kita lagi berpuasa. Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimun yuftir. 3 golongan orang yang tidak pernah tertolak doanya, satu diantaranya adalah doanya orang yang berbuka sampai dia berpuasa. Orang yang berpuasa sampai nanti dia berbuka. Terutama kalau bulan Ramadan, tentunya Allah akan mengijabah kembali. Makanya bersemangat ya, kita rindu dengan bulan Ramadan karena Allah membuka lebar-lebar ya tentang pengampunan dosa dan mengabulkan apa yang kita minta. Yang berikutnya juga Ramadan itu merupakan aktivitasnya itu mengampunkan dosa baik yang lalu atau yang akan datang. Rawahu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang pagi harinya dia berpuasa, malam harinya dia sholat taraweh, dia sholat hajat, dia sholat tahajud, ihya ulailah, maka dosanya yang telah lalu dan akan datang itu akan Allah ampunkan. Maka alangkah indahnya nanti Ramadan datang, kita penuhi sehari siang itu dengan aktivitas kebaikan, dan malam pun juga kita penuhi dengan aktivitas kebaikan. Dan yang berikutnya disebut Ramadan dengan bulan Syahrul Mu'asah, bulan tempatnya kita berbagi. Alhamdulillah saya menyaksikan di beberapa lembaga, di beberapa ormas, organisasi, perusahaan, itu kalau Ramadan mereka berbondong-bondong ya untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Karena tidak pernah merugi orang yang berbagi. Mana qasad sedaqatin min malin balyajat. Tidak pernah berkurang sedikit pun yang kita keluarkan dari harta kita, malah bertambah dan bertambah. Ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kita nafkahkan di jalan Allah, itu akan Allah ganti, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Berapa yang akan Allah ganti? Al-Baqarah 261 sampai 700 bahkan tak terhingga. Kita nggak perlu ngitung-ngitung, mau nyumbang harta, nyumbang ilmu, nyumbang tenaga, nyumbang doa, yang penting ada kemanfaatannya untuk orang. Apalagi bulan Ramadan. Ya, berikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk sahabat kita. Dengan firman Allah,
infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fil amr itu perintah. Pergilah engkau berjuang, berjihad, berdakwah dalam keadaan ringan atau berat, susah atau senang, sakit atau sehat, membantu orang lain. Dengan cara apa? Dengan hartamu dan dengan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik buat orang-orang yang mengetahui. Sahabat-sahabat Quran yang berbahagia, anggota ATOS dimanapun kita berada, alhamdulillah. Nah, satu hal yang menjadi aktivitas unggulan ketika Ramadan itu adalah, ya, karena kita anggota ATOS tentunya apa? Memperbanyak tilawatul Quran, berdekat-dekatan, bersahabat dengan Quran, karena kita adalah ahli Quran. Karena sekali lagi Ramadan itu bulannya Syahrul Quran, maka aktivitas yang kita unggulkan pertama adalah aktivitas membaca atau berinteraksi dengan Quran. Bisa membaca Al-Quran, mendengarkan lewat YouTube kah atau lewat audio yang lainnya, atau mendengarkan ceramah yang Al-Quran dibalas di dalamnya itu. Karena ketika seseorang Ramadan datang, bahkan di luar Ramadan pun, itu orang yang berdekat-dekat dengan Quran akan menjadi syifa fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit dalam dadanya. Salah satu nama surah Al-Fatihah disebutkan dengan asyifa, yaitu penyembuh. Ya, saya juga salah satu orang yang di Timika suka meruqyah orang, ya, dengan bacaan-bacaan Quran, hadis Rasulullah. Rasulullah itu juga ketika mengobati dirinya dengan bacaan apa? Surah Al-Fatihah. Jadi antum semua yang seandainya merasa ada sesuatu gangguan macam-macam, ambil aja air putih. Ya, buka gelasnya, buka tutup botolnya, antum baca dengan setuluh ikhlas pada Allah, minta pada Allah, ya la syifaan illa syifauk, Allah akan menyembuhkan. Kita baca surah, kita istighfar dulu, kita bersahadat, kita bersolawat, kita baca Al-Fatihah 3 kali, boleh tambah dengan qul al-falaq anas, kita minum. Ya Allah, dengan perantara ini semoga Engkau menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Kalau antum yakin, ya, al-yaqinu yuzaluna bisyak. Kalau yakin itu akan menghilangkan keraguan, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan hilang penyakit-penyakit dalam diri kita itu. Maka sering baca surah Al-Fatihah, dia akan ada asyifa dalam dirinya. Atau dalam Al-Quran disebutkan dengan ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum asyifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, telah datang kepada kalian firman Allah yang kalau kita baca, kalau kita mendengarkannya, kita mengamalkannya, punya 3 fungsi Quran tersebut. Di antaranya asyifa'u lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana bisa menjadi obat penyakit hati? Nah, itu yang saya praktekkan. Bahkan subhanallah ya, saya kalau diminta di rumah sakit orang yang menjelang wafat, dibacakan Al-Quran terus segala macam, itu reaksinya luar biasa. Ditambah lagi misalnya dengan air zam-zam, itu pengalaman saya meruqyah itu efeknya luar biasa. Jangankan muslim, saya diminta di Timika, di salah satu kesatuan organik TNI itu, saya ditelepon, Pak, ini ada anggota kita yang dari Bali, yang non muslim kelihatannya agak kesurupan. Diruqyah kira gimana Pak ya? Bisa nggak Pak ya? Coba deh, saya datang ke sana. Reaksi Pak, reaksi itu. Ketika di Timika dilakukan upacara 17 Agustus, pasukan Paskibra bendera, setelah paginya sukses, sorenya sukses, mereka nginep di sebuah hotel, itu jam 12 malam kesurupan massal semuanya itu. Mau orang Papua asli, mau non Papua, Muslim, Hindu, Buddha, semuanya kesurupan itu. Saya ruqyah itu dari mulai jam 12:30 malam sampai besoknya itu berkelanjutan, semuanya juga bisa reaksi ternyata. Bahwa betul-betul Quran itu menjadi asyifa ulima fi sudur. Terlebih lagi kalau kita sesama muslim yang suka membaca Quran, mendengarkan Quran, maka obat bagi penyakit-penyakit hati kita itu. Ya. Atau ayat yang lainnya, wanzal Quran ma huwa syifa. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Cuma kita sering salah kaprah. Bukannya mendengarkan Al-Quran malah K-pop, malah mendengarkan lagu-lagu rock, dengarkan lagu-lagu yang lainnya. Itu bukan malah menjadi syifa buat diri kita. Justru malah ketika kita mendengarkan seperti itu, malah yang terjadi bukan syifa ya, mungkin jin-jin yang masuk itu, ya karena
berlawanan. Seharusnya Quran memberikan obat, dengarkan musik yang nggak jelas macam-macam, dengan lirik yang juga nggak jelas itu bukannya obat, malah menjadi penyakit bagi tubuh-tubuh kita. Makanya kalau kita sering sakit macam-macam itu, coba deh introspeksi dulu. Mungkin kita jarang baca Quran, mungkin jarang mendengarkan Al-Quran, mungkin jarang mengkaji dalam Al-Quran di beberapa tempat-tempat majelis Quran. Maka coba itu kita langgengkan kembali. Dalil lagi kenapa Al-Quran sifat surah Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Adapun orang-orang yang beriman, hatinya akan tentram, hatinya akan tenang, hatinya akan nyaman, akan damai dengan dia berzikir kepada Allah. Dan salah satu zikir adalah tilawatul Quran. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Adapun orang-orang yang suka berzikir, itu hatinya akan tentram, hatinya akan bahagia, hatinya akan tenang, akan nyaman. Apalagi yang baca kayak tadi, Ustaz siapa? Saya lupa yang Qori. Ustaz Ali Akbar. Ustaz Ali Akbar, Masya Allah. Itu namanya atharu min tilawatil Quran. Kalau kita mendengar, ya, saran saya, antum seringlah mendengarkan para Qori-Qori yang bacaannya merdu. Itu pasti menggetarkan jiwa kita. Makanya imam-imam itu disyaratkan bukan yang paling tua, tapi yang paling bagus bacaannya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak semua orang bisa menjadi imam. Ketat seleksinya itu. Bahkan dari kecil dipantau mereka. Makanannya dipantau. Aktivitasnya dipantau. Dipantau dari mulai kecil, remaja, ya menjak dewasa, baru menjadi imam di sekitar masjid-masjid Mekah Madinah dulu, baru dia bisa masuk nanti. Itu pun juga dicek kembali. Silsilah keluarga dan segala macam tersebut. Nah, ketika seseorang bacaan Qur'annya bagus, apalagi imam, itu ada atharu min tilawatil imam. Ada pengaruh dari bacaan-bacaan imam yang bagus merdu itu membuat jamaah betah. Buat jamaah seneng. Mohon maaf ya. Saya lahir sampai SMA di Lampung, ibu saya orang Ngapak Purbalingga, bapak saya orang Jogja. Orang-orang Ngapak itu karena ucapan ain itu susah. Alhamdulillahirabbil alamin, biasanya gitu tuh. Coba kalau imamnya alhamdulillahirabbil alamin, kita nggak enak dengarkannya gitu. Orang-orang Ngapak gitu. Kalau orang dari Sulsel biasanya huruf za, itu juga menjadi za. Ustaz menjadi ustaz ya. Ustaz Isnadi gitu ya. Ustaz Akbar, Ustaz Suteknyo gitu, Ustaz Joko. Kan seharusnya ustaz itu. Kalau orang Jawa Barat biasanya fa itu menjadi pa. Ya, susah ya ucap huruf F. Jadi pa seperti itu. Tapi kalau belajar nanti di Odos ada tahsin segala macam itu, maka insya Allah ya kita nikmat. Kalau kita baca Quran suaranya bagus, kita pun bacanya enak gitu loh. Coba kalau orang tuanya baca Qurannya bagus, anak kita dengarkan enak. Saya punya teman di Yogyakarta itu kalau kalau menidurkan anaknya itu bukan dengan nangning nongning dung, tidak, bacakan Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Itu tidur anaknya itu. Seperti kemarin saya mungkin sedikit cerita, lari dari Tarantuka ke Maumere ultramaraton 155 km 2 hari 2 malam 37 jam. Itu kalau saya capek, saya tilawah Quran apa yang saya bisa, saya murajaah. Mau surah An-Naba, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah yang saya hafal, saya baca terus. Bayangkan lari 34 jam, 37 jam, hanya tidur 30 menit, kena badai, kena hujan, tengah hutan, kanan kiri nggak ada minum, nggak ada orang jualan, malam sendirian lagi, cuma pakai lampu headlamp di sini itu. Gimana supaya kuat? Di antaranya tilawatul Quran atau murojaah dari hafalan yang kita miliki. Dan ternyata alhamdulillah ya bisa selamat sampai tujuan walaupun dengan kaki yang bengkak-bengkak gitu ya. Itu saya sendiri merasakan begitu. Ruqyah dengan Quran, lari sambil zikir Quran. Tapi kalau larinya kenceng nggak bisa ya. Kalau kayak sprint itu nggak bisa itu ya. Tapi yang sederhana seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau orang suka membaca Quran, wa tatma'inu qulubuhum, hatinya itu akan tenang, hatinya itu akan tentram. Termasuk juga ayat yang lainnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayatihi ya, wa yatadzakkaru ulul albab. Orang yang suka membaca Quran itu merupakan mubarakun, berkah buat yang bacanya, berkah buat yang mendengarkannya. Dan saya belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan
orang yang hafal Quran, hafidhoh, atau orang yang suka berinteraksi dengan Quran itu miskin atau dia tidak. Mungkin dia rumahnya kontrak, tapi dia bahagia. Mungkin saya kisahkan ada anak umur 17 tahun, anak tunggal orang kaya, ketika 17 tahun ulang tahunnya, dipanggil oleh ayah bundanya, diminta, kamu minta apa wahai anakku? Sang anak mengatakan, aku nggak minta apa-apa ayah. Karena selama 17 tahun, ayah menempatkan aku di kuburan. Kaget orang tuanya. Kenapa begitu? Karena rumah ini selama 17 tahun, tidak pernah aku melihat ayah bunda baca Quran. Tidak pernah terdengar suara Al-Quran. Dan Rasul pernah bersabda, rumah-rumah atau diri-diri kita yang nggak pernah ada Quran seperti kuburan. Maka aku minta ayah, di umur 17 tahun ini adalah, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Subhanallah, akhirnya apa? Sadar orang tua dengan terus akhirnya mereka cinta dengan Al-Quran. Itu yang berikutnya adalah tentang orang yang suka dengan Quran, tijaratan lang tabur, tidak pernah merugi perniagaannya. Nah, di sini siapa yang suka berjualan, baik online maupun non-online, coba suka berzikir baca Quran. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqum mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Orang yang suka baca kitab, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya, baik yang sembunyi ataupun terang-terangan, maka insya Allah tijaratan lang tabur, perniagaannya tidak pernah merugi. Baik perniagaan dengan Allah maupun perniagaan secara umum di sekitar kita masing-masing itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, tidak ada ruginya kalau kita senantiasa ya berbaca Quran. Atau ayat lagi surah Jum'ah nggak salah ya. Apa itu? Fa'idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtahu min fatillah wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setelah selesai sholat Jumat, ibadah macam-macam, pergi kemana-mana, mencari maisha, mencari penghasilan. Tapi jangan lupa, wadkurullaha katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak, termasuk baca Quran, dengarkan Quran. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesuksesan. Ini kayak saya tinggal waktunya 2 menit lagi nih. Yang ini masih ada 10 belum sampai ini. Yang berikutnya supaya agak ini lagi bahwa alhamdulillah kalau kita sering-sering baca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan itu, ingat Rasul bersabda, afdolu ibadah ummati tilawatul Quran. Baihaqi, rawu Baihaqi. Seutama-utamanya ibadah dari umatku itu adalah membaca Al-Quran. Maka beruntunglah antum-antuna yang hari ini bergabung dalam Odots. Baik yang 1 juz, setengah juz, 1 lembar. Karena apa? Ini amalan yang terbaik kita. Ditambah lagi dengan khairukum man ta'alamal Qur'an wa alam. Orang yang suka belajar Quran, mengajarkan pada orang lain lagi, maka insya Allah itu akan menjadikan dirinya orang yang terbaik di antara yang lainnya itu. Bahkan termasuk orang yang suka membaca Quran, berinteraksi itu, Quran akan menjadikan syafaat baginya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena nanti hari kiamat Quran termasuk puasa itu akan menjadi syafi'an, menjadi syafaat kita nanti kelak di yaumil kiamat nanti. Dan yang terakhir sebelum saya tutup adalah berinteraksi dengan Quran ketika Ramadan tidak cukup dengan tilawah. Tilawah itu baru paling dasar. Antum tilawah, lanjut membaca terjemahannya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya Quran kepada orang lain walaupun itu 1 ayat. Da'watun nas illallah bil hikmah wal ma'idatil hasanah hatta yakfuru bitauhid wa yu'minu ila nuril Islam yakhruju minas syirik ila tauhid yakhruju minal haram ilal halal yakhruju minas sayiat ilal khairat. Ajak manusia kembali kepada Allah dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik agar keluar dari kezaliman kepada cahaya Islam, dari syirik kepada tauhid, dari haram kepada halal. Dengan pendekatan Quran, maka insya Allah rumah tangga kita, masyarakat kita, dan Indonesia dekat-dekat dengan Quran seperti yang dicita-citakan oleh Syekh kita, almarhum Syekh Ali Jabir, yang menginginkan ada para penghafal ya setiap rumah di Indonesia dan juga menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warubun, ghafur. Maka ajak mas berbahagia, sekali lagi dekat-dekat terus dengan Al-Quran,
ya mintalah bertahu dengan Quran, ya menjadi sahabat Quran, dan insya Allah Quran nanti akan menjadikan syafaat kita kelak di yaumil akhir nanti. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, ada kata-kata yang nggak berkenan, saya mohon maaf dan mohon izin ya, saya 50 menit lagi harus segera meninggalkan tempat karena harus bertindak ke bandara untuk menuju ke Nabire. Sekali lagi, jazakumullah khairul jaza atas undangannya bisa tinggal di tempat ini. Semoga Allah memberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.